Ya, mudah-mudahan tidak menyuruti semangat kawan-kawan pejuang muda dan Ibu Mentor juga masih tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehariannya. Karena memang weekend ini super sibuk kayaknya nih kawan-kawan. Ada yang masih mungkin tutup laporan ya. Ini sampingan lah. Ya, mudah-mudahan dalam pertanggungjawaban kita dalam aktivitas pejuang muda ini menjadi tolak ukur lah. Ataupun tidak bisa kita hindari juga nih dalam kesibukan apapun. Tetap kita akan ikuti apa yang diinstruksikan oleh karena ini adalah instruksi dari negara, jadi ya siap nggak siap harus siap ini pejuang-pejuang muda. Itu Bu, kita langsung saja. Yang pertama ingin mohon izin Ibu Mentor menyampaikan terkait agenda yang sudah kita susun. Itu nanti terkait DTKS yang sudah kita koordinasikan dengan koordinator kabupaten, PKH, juga pimpinan dinas sosial, yaitu mendapat jawaban dari pimpinan dinas sosial itu ada 5 kecamatan yang mana masing-masing kecamatan ini terdapat 5 desa, Bu. Jadi kurang lebih totalnya 25 desa yang memang nanti akan diobservasi oleh kita. Karena memang kita itu acuannya kan DTKS. Kalau untuk data DTKS pun sendiri kita juga belum dapat. Alhamdulillah juga dengan adanya koordinasi dengan pimpinan dinas sosial itu kita dikasih gambaran gitu Bu. Dikasih gambaran beberapa kecamatan juga gitu. Biar agenda kita tetap berjalan dan pelaporan pun ada setiap harinya, maka untuk agenda selanjutnya next progressnya itu nanti hari Senin kita itu ada agenda koordinasi dengan stakeholder di tingkat kecamatan, yaitu Pak Camat, dan nanti akan didampingi oleh koordinator kecamatan dari pendamping PKH. Juga kawan-kawan juga kita sudah bagi Bu jadi 2 tim. Jadi nanti hari Senin itu kita ada 2 jalur atau 2 tempat yang akan kita kunjungi atau silaturahim lah. Satu di Kecamatan Indramayu, yang kedua lagi di Kecamatan Kerangkeng sama Kecamatan Juntinyuat. Yang mana 2 kecamatan itu digabungkan jadi satu biar nanti kita waktunya itu lebih efisien gitu. Terus terkait agenda yang nanti hari Senin kita lakukan ini adalah ya tadi yang pertama adalah silaturahim dengan Pak Camat juga sama stakeholder terkait. Kemungkinan juga para pendamping kita kenalan karena kemarin juga kita sudah adakan virtual juga sih dengan masing-masing koordinator kecamatan dengan koordinator kabupaten. Cuman lebih intensnya nanti hari Senin obrolan-obrolan kawan-kawan yang akan langsung ke lapangan di di aula kecamatan masing-masing gitu. Terus juga nextnya nanti mungkin di hari Selasa juga kita agendanya sudah kita susun, yaitu sama koordinasinya ke tingkat kecamatan juga, tapi arahnya ke barat. Yang ini arah ke timur, jadi nanti hari Selasa arahnya ke barat. Baru sampai tingkat kecamatan saja sih Bu, artinya agenda dari kami ini, karena melihat dari kabupaten dan kota lain, PM itu masih ada yang baru datang gitu, juga masih ada yang berkoordinasi dengan dinas sosial, juga masih ada yang berkoordinasi dengan Korka PKH, bahkan sama sekali belum koordinasi juga ada gitu, masih bingung hubungi siapa gitu. Dan alhamdulillah sekali kami dengan kawan-kawan ya hampir udah mulai ke tingkat kecamatan bisa berkoordinasi ataupun silaturahim gitu. Mungkin kami hanya menyampaikan progres atau schedule harian itu kita seperti itu Bu. Jadi biar nanti kawan-kawan itu setiap hari ada pelaporan terkait juga pertanggungjawaban ke logbook, juga nanti yang lainnya gitu terkait uang harian. Untuk agenda mingguannya seperti ini aja Bu gitu.
hari Minggu gitu. Biar nanti kita kondisikan dengan Ibu waktunya jam berapa. Kalau memang nanti minggu depan tidak bisa sore ya mungkin di pagi atau agak siang gitu, nggak apa-apa. Terus juga ada agenda bulanan ya yang memang itu dari mentor sendiri, barangkali keliling-keliling ke Indramayu gitu. Mangga nanti kita akan sambut dengan senang hati Bu, nanti tempatnya di mana gitu, bisa nanti konfirmasi. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan juga sih dari kawan-kawan yang ingin ditanyakan sama Ibu terkait pelaporan ataupun yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya, Bu, penyampaian dari progres yang kemarin kita sudah lakukan dan progres yang akan kita lakukan di hari Senin dan Selasa. Terima kasih dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ak Nurholis yang sudah mengawali pertemuan hari ini ya. Menyambung apa yang disampaikan oleh Ak Nurholis, mudah-mudahan meskipun sekarang itu sedang gloomy time gitu ya, waktunya masih mendung-mendung ria, di sini malah hujan deras. Mudah-mudahan tidak melempemkan semangat kita untuk berjuang kepada negeri. Ya, betul. Kata Ak Nurholis gitu ya, kalau sudah dipanggil negara nggak ada kata menolaknya, begitu kan? Baik, luar biasa PM kita di Indramayu ini luar biasa ya. Mudah-mudahan semangatnya menular kepada teman-teman ya, utamanya menular kepada saya pribadi gitu ya. Kalau sudah kumpul dengan anak-anak muda ini luar biasa. Jadi jiwanya itu selalu bisa membara begitu ya. Semangatnya membara, yang tadinya ngantuk sudah jadi hilang gitu. Oke, apalagi nanti kalau kita bisa jumpa ya, jumpa darat gitu, kita ngopi bersama gitu ya. Ulum ya. Kalau Ulum sekarang ngopi sendiri dia. Baik, terima kasih Ak Nurholis yang sudah menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan program mingguan atau program harian yang nanti akan dirangkum di program selama 1 pekan gitu ya. Sebelumnya ini teman-teman semua pada sehat semua ya. Ada Mbak Ellen, Mbak Nadia, Abdul, Mbak Rika, sehat semua ya. Ada lagi ini, iya Mbak Risha. Mbak Risha belum on kamera, mungkin kendala sinyal mungkin ya. Ya nggak apa-apa, yang penting mah komunikasi bisa tersampaikan dengan baik gitu. Tadi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ak Nurholis terkait yang pertama data DTKS ya. Nah, DTKS itu informasi terbaru tadi jam berapa ya di grup itu sekitar jam 1 tadi bahwa untuk DTKS itu data akan di-drop ke aplikasi Sagis PM langsung oleh Pusdatin. Nah, gitu ya. Kalau toh memang nanti ada arahan dari Dinsos terkait itu sebatas wacana, maksudnya bukan wacana ya, hanya gambaran saja. Betul tadi yang disampaikan oleh Ak Nurholis itu baru untuk gambaran saja di daerah mana begitu ya. Namanya juga kita akan melakukan verbal. Verbal itu data sudah ada. Tugas kita adalah memverifikasi dan memvalidasi kebenaran atas data tersebut. Nah, gitu ya. Itu yang pertama untuk DTKS. Jadi kalau misalkan sudah disiapkan oleh dinas sosial terkait begitu ya nggak apa-apa, itu hanya untuk gambaran saja, mungkin nanti akan daerah mana ke daerah mana karena memang kita tidak akan tercover seluruhnya. Benar itu tadi ya, nggak mungkin karena sudah diestimasi per hari itu maksimal 16 sampai 20 data lah yang bisa kita cover gitu ya. Itu pusdat untuk DTKS. Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi bahwa verbal ini adalah salah satu tugas saja dan bisa dikatakan tugas sampingan, bukan tugas utama. Nah, gitu ya. Tugas utamanya kita
apa yang akan kegiatan nyata apa selama 2 bulan itu dan sudah direalisasikan itu apa, kemudian nanti membuat proposal kegiatan yang menjadi best project itu nanti ya. Jadi bukan utama kita adalah verbal, tidak. Verbal itu kegiatan harian yang nanti sifatnya membantu pemerintah gitu ya, dan jangan dijadikan tugas inti. Ya kalau cuman verbal dijadikan tugas inti, kita dibayar mahal oleh negara, cuman gitu Iya, aja. betul. Ya betul ya gitu. Nah itu harus dipahami. Jadi mulai sekarang bekerja sama dengan dinas sosial terkait, kemudian dengan jajarannya nanti mulai menggali ya, menggali kira-kira potensi masalah yang harus kita cover dan kita selesaikan itu apa saja. Itu nanti harus bekerja sama dengan Korkap gitu ya. Dan dinas terkait. Begitu ya, teman-teman semua untuk DTKS, kemudian untuk program. Selanjutnya apalagi tadi ya? Ya untuk rencana nanti hari Senin ya, rencana hari Senin ke depan itu berarti nanti ketemu secara langsung ya dengan kecamatan ya. Ya betul, Bu. Kalau untuk di Indramayu sendiri penerimaan secara secara resmi sudah atau belum, atau nanti hari Senin itu? Baru hari Senin ya? Dengan siapanya tuh, Bu? Dengan bupati atau dengan dinas sosial kabupaten? Sudah ada penerimaan khusus belum? Ya kalau untuk ke dinas kita sudah kemarin itu Bu, hari Jumat, Bu. Hari Jumat sudah, sama Korkap juga dari awal-awal kedatangan hari tanggal berapa? Tanggal 25 itu sudah, Bu. Ya, tapi berarti, kalau sama bupati ya nggak tahu belum nih. Maksudnya Diarahkannya dengan Korkap dulu sih, Bu, diarahkan dari keberadaan kita di situ tuh harus diakui begitu ya, sehingga kita nanti kalau misalkan bekerja gitu, jadi kita dianggap kita bukan main-main, maksudnya begitu ya, kita ditugaskan dari pusat gitu, dari Jakarta, bahwa kita itu keberadaan kita di situ tuh harus dipahami oleh banyak orang gitu ya. Iya, betul. Oleh dinas terkait begitu. Kalau sudah ada penerimaan berarti kan mereka sudah tahu gitu ya, sudah siap. Oh iya, ada, minimalnya mereka tahu bahwa ada kegiatan pejuang muda ini yang diluncurkan oleh Kemensos gitu ya. Ya betul. Ya. Sutaryadi, waalaikumsalam, baru bisa bergabung. Baik, selamat datang Sutaryadi ya, silakan. Kita baru mulai ngobrol-ngobrol santai saja gitu ya. Terus apalagi itu tadi, untuk sementara itu dulu ya tadi yang bisa yang bisa saya ini ya, pembagian 2 tim ya. Nanti tim Bara dan dua tim untuk 2 kecamatan. Satu untuk Kecamatan Indramayu, yang kedua Kecamatan Krangkeng dan Kecamatan Juntinyuwat, iya. Juntinyuwat, Bu. Ya. Juntinyuwat. Baik. Nah, kalau untuk misalkan nanti di lapangan ya untuk penggalian DTKS sendiri bagaimana, pembagian wilayah atau ngabring satu itu ke ini dua kelompok ini? Pokoknya yang Juntiwangi semuanya di daerah Juntiwangi gitu ya. Dalam satu waktu atau satu grup grup ini nanti ke satu tempat atau satu waktu 2 tempat. Jadi nanti dibaginya kan di kecamatan, misalkan di Kecamatan Indramayu nih ya Bu, kan di situ kan ada beberapa desa nih, jadi nanti ada yang di desa A, ada yang di desa B, kayak gitu tuh Bu. Tapi ditelusurinya mah dari kecamatannya mah sama gitu, cuma beda desa aja. Baik, kan begini ya, walaupun teman-teman ini semua kebanyakan dari Indramayu gitu ya, kemungkinan kan kalau untuk ini kan kalau DTKS kan istilahnya kan ke desa-desa ya, maksudnya ke perorangan. Nah gitu sudah dibicarakan belum, nanti istilahnya kita punya guide, punya pemandu istilahnya, kalau data ini di daerah mana, siapa data ini siapa, ada nggak, atau kita memang mandiri?
Itu nanti gini Bu, lebih intens lagi kita itu nanti diobrolkan di hari Senin gitu Bu. Eh, Oh gitu ya. Baik, jadi baik. kalau teknis saya sih seperti yang kawan-kawan lakukan pejuang muda di kabupaten yang lain itu, teknis minggu pertama itu atau ya seminggu pertama lah maksimalkan itu untuk koordinasi gitu, pertemuan, perkenalan gitu, sambil apa namanya Teman-teman mohon maaf, valid. teman-teman mohon maaf, kita kedatangan ini Bapak mentor internal ya, Bapak Teddy. Saya tidak tahu Sutaryadi kan panggilannya Pak Teddy, jadi saya bingung. Oh Oh iya, iya, mohon maaf, selamat Pak Teddy. selamat pagi Pak, selamat sore Pak Teddy. Pak Teddy, Selamat. selamat datang Pak Teddy. Halo Pak Teddy, selamat datang. Selamat datang Pak Teddy, Saya kan sehat. dikiranya sama Ibu Halimah, saya ini peserta KPM. Iya, Sutaryadi kirain peserta. Beliau itu ya kalau Apa-apa Bu Halimah, terlalu banyak kalau kelompok yang dibimbing mentorinnya sehingga saya aja dianggap pada saya laki-laki. waduh, nanti bisnis saya ditekek sama senior ini. Karena kelihatan masih muda sih Pak kayaknya Pak. Ya, Iya, saya udah laki-laki, titik saya udah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih banyak Ibu Halimah, teman mentor saya, teman beliau mentor eksternal, saya mentor internal dari Kemensos. Mangga Bu Halimah ada lanjut, sama cuman ini aja lah, partisipatif aja, partisipan aja. Baik Pak Teddy, mungkin ini ya, mumpung ada ini senior kita yang luar biasa ini, teman-teman silakan bertanya apapun kepada beliau ya, silakan. Wah jangan apapun, saya nggak paham apapun mah. Pokoknya tanyakan apapun, soalnya beliau itu waktunya sangat terbatas, silakan gunakan semaksimal mungkin. Ya, mohon izin Pak Teddy, ya. Bu Halimah menyampaikan perkenalan dulu ini Pak. Nama saya Nurholis dari Kecamatan Lobener, asli dari Kabupaten Indramayu Pak. Ya. Kampus saya ada di Indramayu, yaitu STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran, Indramayu. Ya, kebetulan kampusnya ada di sini, Wong Dermayu, ya, kota tujuannya di sini Pak asli. Ya. Maaf saya potong sebentar. Ya, ini mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Indramayu yang mudah-mudahan lebih baik dan lebih maju lagi. Iya. Maaf saya potong ya, karena kalau perkenalan ini kayaknya habis waktunya. Saya pikir ini nanti perkenalannya bisa sambil berjalan. Kalau memang memungkinkan, Ibu Halimah, saya boleh dimasukkan ke grup WA ya, kalau memungkinkan. Karena perkenalan di sini, saya pikir saya jam 16.00 saya harus ketemu lagi dengan Kabupaten Pangandaran ya, sehingga waktu saya terbatas banget, tinggal 5 menit lagi. Barusan juga baru selesai dengan Kota Banjar ya, belum lama, tinggal kita berbagi lah. Tadi saya udah dengar selintas apa yang disampaikan oleh Ibu Halimah, karena ini mungkin program baru sehingga masih ada kesimpang siuran informasi ya, sehingga ada juga salah satu daerah yang dijadikan lokasi itu membebani para PM ini, bukan tidak boleh, tapi barangkali bukan itu yang paling utama. Tapi itu boleh, perlu kan. Ya, satu PM itu ditugaskan untuk meng-cover per hari besok Senin itu 50 KPM ya, satu orang. Jadi kalau 12 orang berarti 600 KPM satu hari, kan itu kemungkinan kecil ya tercapai, apalagi sebagian diantaranya kan orang-orang baru, bukan orang-orang berpengalaman. Alhamdulillah kalau di Indramayu tidak seperti itu kejadiannya. Tapi rencananya saya mau konfirmasi dengan pihak korpotnya ya, sehingga jangan sampai sebagaimana tadi dibilang sama Bu Halimah, jangan sampai kita terbebani tugas yang masih banyak sebetulnya, tapi ada satu tugas yang notabene bukan tugas utama, tapi membantu Dinas Sosial dan Korpot atau Korkap setempat, tapi menjadi beban berat buat PM sekalian. Tapi PM juga jangan cengeng, saya bilang. Siapa tahu itu nguji kita juga sejauh mana kita sanggup melaksanakan tugas atau amanat itu. Pikir demikian. Tadi seperti itu Bu Halimah. Sementara mungkin saya begitu aja. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau perkenalan saya pikir nanti di WA grup lah ya.
Karena waktu kita terbatas kan, insya Allah kita tiap 1 minggu sekali kita insya Allah ketemu. Beliau sebagai mentor eksternal yang nanti membimbing anak-anak saya sekalian, anak-anak kami sekalian untuk pembelajaran modul yang 7 modul itu dan penugasan serta penilaian kelak di pas akhir ini kan dikonversi 20 SKS ya. Mangga Bu Halimah dilanjut. Ibu Halimah, mangga dilanjut. Kayaknya Ibu Halimah sinyalnya ini Pak. Bu Halimah kayaknya sinyalnya. Sok sambil menunggu Bu Halimah koneksi lagi. Mohon izin kawan-kawan, saya ulangi yang Ketua kelompoknya Nurholis. Oke, betul Pak, di koordinator aja Pak. Koordinatornya ya. Saya ulangi lagi terkait masalah DTKS yang disampaikan Ibu Halimah tadi. Kita bukan memprioritaskan ataupun tugas utama kita ya. Jadi itu hanya sebenarnya gambaran yang memang pada waktu hari Senin itu kita koordinasikan dengan pimpinan dinas sosial. Memang terlihat data oleh dinas sosial itu ada 5 kecamatan yang memang di bawah rata-rata gitu. Kemungkinan juga yang akan kita lakukan yang lebih penting lagi adalah tadi bukan mencari tapi setidaknya menemukan akar masalah yang ada di kabupaten atau wilayah tersebut dari pemetaan hasil data DTKS tersebut. Jadi kemungkinan besar ya beberapa kecamatan ataupun wilayah yang lain juga ada problem ataupun masalah terkait tadi verifikasi data ataupun kualitas data tersebut. Juga nanti kaitannya ada dengan aplikasi Sagis, itu adalah hasil survei sesuai dengan yang kita lihat di lapangan seperti yang kita sudah disampaikan pada waktu pembekalan itu, yaitu sekitar 1 hari itu 20 rumah per KPM kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi kita acuannya adalah DTKS yang memang itu diturunkan dari Pusdatin. Kalau nanti Ibu Halimah juga atau Ibu Mentor itu nanti mengirimkan atau data tersebut yang sudah turun dari Pusdatin, kita lebih enak lagi, lebih bisa mempelajari lebih dalam karena sampai saat ini pun kabupaten-kabupaten lain perlu kawan-kawan ketahui masih dalam tahap koordinasi dengan asesmen dan stakeholder terkait. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Halimah memang betul kedatangan dan keberadaan kita itu harus diakui oleh orang-orang yang memang ada hubungan yang ini. Jadi perlu dilakukan untuk sampai tahap bawah di ruang lingkup desa juga akan kita lakukan sebenarnya terkait stakeholder yang mana di desa tersebut itu ya seperti Paku gitu dan lain sebagainya, mungkin aparat keamanan juga kita undang dengan didamping oleh tadi Korcam, pendamping-pendamping yang ada di desa. Kalau Korcam itu kan koordinator kecamatan, berarti setingkat atau selevel Pak Camat. Kalau pendamping PK itu berarti ada di desa dan selevel dengan Paku. Jadi kalau kita ambil kepalanya kan enak, semuanya pasti akan mengikuti ekornya. Jadi kalau misalkan setingkat kecamatan gitu, kita akan adakan koordinasi dan silaturahim dengan Pak Camat dan Korcam secara otomatis juga dari stakeholder dinas sosial kan menginstruksikan Pak Camat gitu agar datang dengan stakeholder yang lain, juga dari stakeholder Korkap PKH juga kan dari Korcam juga sama mempunyai ekor yaitu pendamping di tiap-tiap desa. Jadi semuanya akan tercover dengan sendirinya ketika kita menginstruksikan satu pintu seperti itu. Juga sama sampai kita tingkat bawah
kemungkinan juga kan yang mengcover adalah koordinator kecamatan, yang mana dari masing-masing koordinator kecamatan itu mempunyai anggota, yaitu pendamping PKH di masing-masing desa. Setelah itu mungkin juga akan merata sambil tadi kita melihat pemetaan wilayah mana saja yang memang harus diprioritaskan gitu, termasuk dari program-program yang akan kita bawa masing-masing pribadi. Itu saja kawan-kawan. Mangga untuk Ibu Halimah sudah hadir itu. Mangga Ibu lanjut barangkali informasi terbaru. Kita juga sebenarnya sambil menunggu perkembangan informasi dari grup itu banyak kasus dan lain sebagainya. Mangga Bu. Baik, terima kasih. Barangkali ini sudah jam 16, ini ya saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Teddy untuk memberikan satu dan lain hal terkait dengan program-program atau hal-hal yang urgent yang perlu disampaikan sebagai bekal teman-teman kita untuk di lapangan. Silakan Pak Teddy. Saya sebentar lagi pamit ya. Teman-teman ini sudah Ya Pak, sebelum pamit. Kabupaten Pangandaran PM. Saya teman-teman sudah melaksanakan tugas koordinasi sudah kan. Sekarang kan ceritanya sambil menunggu DTKS dari Pusdatin, sebagaimana itu menjadi dasar kita untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang ditugaskan di awal kita mulai melangkah ini. Sudah berjalan. Saya kira di Kabupaten Indramayu, pikir saya sudah dengan apa yang diharapkan Ibu Halimah ya, sehingga mereka ada masukan penguatan dari Ibu Halimah juga agar jangan terpaku dengan tugas yang bukan utama, bukan tidak penting, tapi yang mesti Anda pikirkan juga kan proyek sosial yang ke depan di akhir itu Anda harus siapkan ya. Itu tapi bisa jadi itu menjadi pijakan juga untuk anak-anak kita sekalian ini. Tetap semangat dan jaga diri, jaga kesehatan ya. Ini sebagian besar ada orang yang di luar Indramayu nggak, atau orang Indramayu semua? Alhamdulillah orang Indramayu semua Pak. Soalnya di Kota Banjar itu cuma 2 orang yang orang asli Kota Banjar, banyak dari luar Kota Banjar yang barusan kami Zoom meeting. Saya kira demikian sementara Bu Halimah ya. Karena tadi saya pikir udah lengkap sekali apa yang disampaikan Bu Halimah, sekalipun saya menyimak di ujungnya saja. Karena saya sementara pada awal begitu masuk tadi dikiranya saya PM ya. udah aki-aki saya. Mohon maaf senior. Kalau satu lain kali kita bisa ketemu lagi ya. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Bu Halimah. Silakan dilanjutkan. Terima kasih banyak Pak Tadi sudah menyambangi kami di Indramayu. Selamat jalan untuk ke Pangandaran. Salam buat teman-teman PM di Pangandaran Pak Teddy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita lanjutkan. Tadi saya pikir teman kita yang ada di Indramayu itu Sutaryadi. Pak Sutaryadi. Oh, Pak Teddy. Aduh, inilah ya kalau kurang minum kopi. Abah Lul sih nggak ngasih kopi. Abah Lul lagi ya. Baik, Nurholis. Ya, tadi sudah sudah dipertegas oleh Pak Teddy sebagai mentor internal ya beliau dari ini berbasis dari Kemensos begitu ya. Bahwasanya memang kita kalau untuk DTKS kita tunggu saja itu dulu dari pusat. Kalau memang sudah ada pembagian dari Dinsos begitu ya atau dari Korkap, itu sebagai gambaran saja kira-kira wilayah-wilayah mana yang nanti akan kita sambangi gitu ya, akan kita verifikasi. Nah, ya bagus juga kalau misalkan sudah ada
pemetaan seperti itu dari Dinsos begitu ya. Nanti kita tinggal menyesuaikan saja dengan data dari pusat. Memang sampai hari ini pun belum ada. Nah, sekali lagi itu bukan sesuatu yang tidak penting, itu penting juga karena data informasi yang akan kita berikan itu adalah sebagai pijakan keputusan bagi pemerintah pusat gitu ya. Nah, itu sangat bermanfaat sekali sebenarnya di TKS itu. Jadi memang harus kita lakukan juga. Namun gitu ya, kita harus pahami juga ketika kita membuat program, misalkan program unggulan nih ya, mungkin bisa start dari sekarang, tidak harus menunggu DTKS terkumpul, misalkan memang di situ akan terungkap sih ya permasalahan-permasalahan yang terjadi sebenarnya. Namun kalau untuk start awal bolehlah mengadakan wawancara, kemudian observasi ke wawancara dulu lah minimal ya ke Korkap, kira-kira permasalahan yang paling harus ditangani itu apa, gitu aja ya Kak Nurholis ya. Kemudian nanti diperkuat dengan data di lapangan begitu. Kemudian nanti kita akan rangkum untuk memutuskan sebuah proyek apa yang akan kita lakukan. Nah, itu kan kita juga harus punya proyek yang terselesaikan selama 2 bulan di sana atau 3 bulan di sana itu ya. Kalau efektifnya mah 2 bulan ya. 2 bulan di sana kita harus menentukan proyek apa nih yang bisa kita garap di sana gitu ya. Kemudian kalau nanti yang best project itu yang didanai dari pemerintah itu setidaknya kita punya proposal untuk rekomendasi ke pusat begitu ya. Kalau memang proyek kita tidak dibiayai oleh pusat, setidaknya kita sebagai warga Indramayu gitu sudah mengantongi satu permasalahan yang harus diselesaikan dan itu bisa memaksa pemerintah untuk turun gitu ya, menyelesaikan permasalahan yang ada di Indramayu begitu. Kemudian tadi untuk jadwal kunjungan ke ke lokasi, begitu memang kita mentor itu punya tugas itu setiap pekan berkoordinasi dengan PM di lapangan gitu ya. Karena kita untuk berkoordinasi secara langsung itu tidak memungkinkan kalau per pekan ya, habis waktunya untuk keliling. Kalau misalnya saya mah senang-senang saja jalan-jalan terus, cuman kan harus melaksanakan tugas yang lain begitu ya. Nah, sehingga kami kemarin itu bersepakat dan di pusat juga bahwa setiap bulan kan ada 4 pekan ya, 4 kali kunjungan. Nah, 4 kali kunjungan itu 3 kali nanti kita untuk virtual ya. 1 kali usahakan nanti bisa ke lapangan gitu ya. Artinya kalau misalkan nanti kita ada 3 bulan efektif di kegiatan PM ini, insya Allah nanti 3 kali saya usahakan untuk ke Indramayu. Ya, nanti kita jalan-jalan ke Indramayu. Iya, asik. Begitu, Nurholis dan teman-teman untuk sementara ya. Kalau untuk kegiatan pekanan ya mingguan sudah kita sepakati karena teman-teman ini seminggu kerja, kemudian untuk koordinasi dan evaluasi ya koref itu nanti di hari Ahad begini ya. Ya, Ahadnya PMA seperti ini koordinasi begitu ya, tidak jalan-jalan. Nanti jalan-jalannya kalau ke lapangan. Nah, gitu ya. Begitu Kak Nurholis dan teman-teman, silakan kalau masih ada yang lain. Ibu mau izin tanya. Silakan Kak Rika. Berarti nanti Ibu kalau semisal data dari DTKS itu turun, kita mau fokus ke data itu aja kan, maksudnya tanpa yang ini dari Dinsos apa gimana? Iya betul, namanya kita juga petugas verbal ya, yang diverifikasi ya data yang sudah ada. Nanti data itu akan dimasukkan ke Sagis masing-masing ya. Wait, Sagis ya tadi ya. Benar. Data itu nanti akan di-drop ke Sagis mahasiswa atau Sagis PM gitu ya. Nah, nanti kita yang akan verifikasi itu yang data yang dari Kemensos itu, dari Pusdatin itu. Jadi kita tidak usah mencari data yang lain. Misalkan wawancara kalau 20 menit ya,
No. Kalau sehari 20 keluarga, 20 kakak, 20 DTS misalkan ya, kira-kira satu DTS itu mungkin 10 menit. Nah, 10 menit itu wawancara seperlunya saja. Pokoknya bisa nggak bisa 10 menit harus beres, harus pindah lagi gitu ya. Dan itu harus sesuai dengan apa yang sudah ada di Sagis, yang sudah ada dari ini apa namanya, Pusdatin. Jadi nggak usah nyari yang lain. Nanti kalau sudah benar ya udah diverifikasi, klik aja wawancara iya benar. Nah, kalau tidak benar berarti harus ada pembenahan data, begitu yang benarnya seperti apa gitu. Gitu Kak Rika. Bu, terima kasih. Ibu izin bertanya. Oke, sama-sama. Siap, Kak Abdul. Ini Ibu, kita kan tugas PM ini kan selain memverifikasi data DTKS dari Pusdatin, juga nanti kita outputnya kan memberikan program unggulan yang dapat diterapkan di daerah kita, Bu ya, daerah Indramayu. Mungkin kemarin itu kan kita sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten Indramayu, dan ternyata kita mendapatkan data 5 kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinannya ekstrim gitu, Bu. Nah, yang saya tanyakan ini, Bu, ini kan data masih mentah, Bu ya, maksudnya masih umum gitu, cuman hanya memberikan gambar umum. Oh, daerah ini ternyata masih memiliki kemiskinan yang ekstrim gitu, Bu. Belum secara mendetail sebabnya apa, kemudian kemiskinan ini nanti disebabkan oleh apa gitu, Bu. Apakah kita perlu, Ibu, mempertanyakan lebih detailnya kepada dinas sosial terkait agar program-program yang kita nanti rencanakan itu bisa maksimal, kemudian juga proposal-proposal yang kita buat bisa berhubungan dengan permasalahan tersebut, Ibu. Mungkin lebih ke spesifikasinya aja sih, Bu. Waktunya sekian untuk mencari tahu secara detail permasalahan itu, kemudian sekian untuk menggarap perencanaan program, kemudian sekiannya lagi untuk nanti outputnya kan berbentuk proposal kayak gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali Abdul ya pertanyaannya. Jadi memang betul tadi ya, kalau misalkan kita kan untuk berkoordinasi untuk memutuskan atau merumuskan satu permasalahan itu memang kita harus bekerja sama dengan Korkap ya, karena mereka atau beliau-beliau itu yang tahu kondisi yang nyata begitu ya. Nah, nanti setelah dapat informasi secara general dari Korkap atau dari dinas terkait, nah kita akan melakukan observasi ya, observasi ke lapangan untuk menentukan benar atau tidaknya data tersebut itu gitu ya. Kalau memang betul itu di daerah ini misalkan gitu ya terjadi permasalahan istilahnya krisis ekonomi atau ekonomi ekstrim yang harus ditangani ya kita terjun ke sana, itu kita kumpulkan, otomatis itu informasi yang penting buat kita dan informasi bermanfaat buat kita untuk mempermudah pemetaan. Nah gitu ya. Setelah memang kita observasi ke sana, oh ternyata benar, ya sudah, kalau benar ya kita rapatkan di sini kira-kira ini langkah apa yang akan dilakukan. Nah, kalau itu kan ada 2 ya, yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kegiatan yang harus selesai di 2 bulan itu apa. Jadi kegiatan nyata dari PM itu di desa itu apa, kemudian yang kedua itu adalah tadi yang base project tadi. Yang base project tadi, kalau misalkan kayaknya sih kita nggak tahu ya, tidak akan terrealisasi lah, mungkin akan next project. Jadi tugas kita, walaupun misalkan didanai 50 juta itu kayaknya sih nanti proyek ke depan. Jadi tugas kita itu adalah menyusun proyek ya, dalam bentuk proposal itu nanti yang kira-kira bisa direalisasikan seperti apa. Nah, begitu ya Abdul ya. Jadi benar kita harus selalu koordinasi dengan Korkap gitu ya, dengan Dinsos, karena beliau-beliau yang secara setiap hari terjun ke sana.
Nah, tapi kita jangan percaya begitu saja. Nah, begitu ya, kita harus klarifikasi nih ke lapangan, klarifikasi, kemudian dirumuskan bersama-sama dengan tim, kira-kira apa yang akan dilakukan. Begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, sama-sama Abdul. Silakan yang lain. Bu, mau nanya lagi. Silakan. Berarti nanti selagi nunggu data dari Pusdatin itu turun, kita tuh kegiatannya koordinasi ke kecamatan yang 5 itu tadi ya? Apa gimana? Ya, di ini aja menurut Ibu Ma, lakukan apa yang bisa dilakukan daripada nggak melakukan apa-apa, begitu ya. Mungkin di penggalian data, nanti di apa namanya pengerucutan program yang akan dilakukan, begitu. Mudah-mudahan aja besok atau lusa itu data sudah ada dan teman-teman sudah bisa melakukan verbal. Karena verbal itu kan nanti sambil jalan ya. Intinya nanti yang jelas itu adalah melakukan observasi need assessment di sana, ya need analysis. Jadi yang dibutuhkan di masyarakat itu apa? Nah, itu ya. Kemudian setelah melakukan need assessment, melakukan analisis SWOT. Nah, plus minusnya seperti apa? Itu bisa dilakukan atau tidak. Nah, itu sudah mengerucut kepada program nanti. Ya, silakan saja. Kalau misalkan mau kunjungan sambil kenalan di wilayah itu nggak apa-apa. Cuman kita belum bisa melakukan pendataan atau verifikasi data. Begitu, Teh Rika. Atau ini aja ya Bu ya, kayak rundingan proposal aja gitu, biar nggak buang-buang waktu buat koordinasi sana sini kayak gitu. Bisa jadi. Jadi makanya begini dulu. Besok itu kan ke kecamatan ya. Kecamatan itu penggalian data dulu ya. Penggalian data di kecamatan itu problems yang muncul di sana itu apa gitu ya. Problem yang muncul yang sekiranya itu urgent untuk bisa kita lakukan itu apa. Kemudian dirapatkan saja di apa namanya dicari sebuah solusi kira-kira problemnya ini ada 2 kecamatan kan, 2 kecamatan ada 5 desa. Nah, jadi penggalian data dari kecamatan besok digali datanya desa A itu kira-kira apa permasalahannya, desa 1, 2, 3, 4, 5 itu apa nanti gitu ya. Kemudian nanti kan di apa namanya kecamatan yang 2 kecamatan tadi juga akan muncul kan. Jadi apa mereka mengeluarkan unek-unek mereka ya. Nah kita apa namanya tulis saja apa yang menjadi permasalahan mereka. Nah nanti setelah pulang lagi ke camp dirapatkan kira-kira ada permasalahan seperti ini nanti 1-2 hari ini bisa untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan selama 2 bulan. Itu kan sudah punya kegiatan tuh, udah punya program. Nah, gitu ya. Nah, sambil nanti verifikasi data ke lapangan itu nanti yang akan benar-benar dari sekian daerah yang ditunjukkan oleh apa namanya Dinsos atau Korkap setempat itu nanti mana yang benar-benar harus ditangani yang nanti bisa diajukan ke pemerintah yang itu nanti berkepanjangan begitu. Itu Kak Rika. Iya, bagus sekali. Jadi untuk koordinasi bagaimana rencana program kerja saja gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ibu izin bertanya siap. lagi. Boleh, Kak Abdul. Kita kan maksudnya tadi sudah dijelaskan bahwa di antara kita tim PM Indramayu itu kan memilih kebanyakan 2 ya Bu ya, kemiskinan dan bantuan sosial. Nah, ketika kita survei di lapangan ternyata permasalahan yang ada tidak sesuai dengan program yang kita pilih gitu Bu. Misalkan ada permasalahan lain gitu. Nah, di situ kita bisa bolehkah kita mengganti program kerja nggak sesuai dengan pilihan tetapi sesuai dengan apa yang kita survei gitu Bu. Nanti kan outputnya di proposal itu Bu, apakah memang diperbolehkan atau tidak gitu Bu, dengan berbeda gitu apa yang di lapangan dengan program yang kita pilih waktu pendaftaran di Kemensos kayak gitu Bu. Ya, terima kasih. Itu kan nanti kan kita punya yang harus kita sepakati bahwa kita itu kan nanti punya satu program untuk satu grup gitu kan ya.
Nah, satu program untuk satu grup. Artinya sejauh, tapi nanti akan saya sampaikan juga ke tim mentor yang lain kira-kira bisa atau tidak untuk ganti. Sementara jawaban saya itu bisa saja diganti program kerjanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Namun itu mungkin tidak bisa lepas dari 4 program yang sudah ditentukan oleh Kemensos, gitu ya. Nah, jadi nanti waktu pendataan saya memilih fakir miskin dan anak terlantar. Fakir miskin dan lansia misalkan. Oh, tiba-tiba ternyata itu nggak perlu, nggak ada ditangani di sana. Berarti yang paling perlu ditangani itu adalah misalkan fasilitas umum, nah, misalkan gitu ya, boleh saja. Insya Allah selama tidak keluar dari 4 program yang ditetapkan oleh Kemensos itu sah-sah aja sih. Cuma ini sementara ya, jawaban sementara akan saya catat. Insya Allah setelah nanti dapat dari jawaban dari mentor yang lain, gitu ya. Bu mohon izin. Yap, silakan. Jabar. Ya. Jadi sebelumnya saya tuh gini Bu, perihal 20 SKS itu kan memang iya. Juga kan Bu. Nah, cuma lagi-lagi Bu, kita ketika dihadapkan dengan situasi di kampus langsung perihal kita membawa 20 SKS itu Bu, tetap Bu dari pihak kampus itu bilang jalani dulu. Jalani, kalau misalnya susulan ya susulan. Apa segala macam kan otomatis kan kita selama 2 bulan nih kalau misalkan iya full ya kita ada beberapa matkul yang kita tinggal, ada beberapa yang kita tinggal juga kan Bu. Padahal kan memang saya sudah memberikan di kampus, kan saya kasih bukti melalui data pejuang muda, terus kemudian kampus merdeka, terus kemudian atas penyampaian dari waktu pembukaan juga tuh ya tetap apakah memang 20 KS itu memang kan sudah diinstruksikan Bu? Atau memang tetap kita harus melobi kampus ataukah ya berjalan aja gitu meskipun pihak kampus itu tahu gitu. Terus yang kedua Bu, masalah ini Bu, kan nanti siang kan besok maksudnya kan mau ada kumpulan 3 kecamatan itu Bu, perwakilan 3 kecamatan mau ada kumpulan kecamatan. Nah dari Junti itu Bu diminta gitu Bu, ketika mengundang dari pihak kecamatan kan sudah pasti gitu Bu harus ada undangan gitu kan buat pelaporan juga gitu Bu, di kecamatan. Nah dari pihak kecamatan aku nanya, Mas ada undangannya enggak gitu. Saya di situ gagu Bu. Toh kalau misalkan saya bilang ada, ya siapa yang bikin surat kemudian stempelnya untuk legalitasnya mana gitu Bu. Dan itu kan karena kan memang kumpulan ini kan hanya sebatas ya penyampaian gitu Bu, secara lisan tidak tertulis, secara surat menyurat. Sedangkan yang kita ketahui bahwasanya di kecamatan itu kan perihal administrasi dijaga gitu, buat pelaporan. Terima kasih Bu. Mungkin itu sih. Oke, baik Jabar. Saya jawab yang kedua dulu ya. Nah, kebetulan untuk pertanyaan yang kedua tentang surat menyurat itu kemarin sudah dibahas kita di kabupaten yang lain. Dan insya Allah juga sudah saya sampaikan ke PIC mentor gitu ya, terkait dengan surat menyurat. Nah, jawabannya adalah bahwa kegiatan ini meskipun kesannya dadakan, tapi sudah tersosialisasi ke semua instansi terkait. Nah, kalau untuk surat menyurat itu memang kalau secara kedinasan itu wajib ya. Nah, terus siapa yang berhak mengeluarkan surat menyurat tentang kegiatan pejuang muda ini adalah itu kewenangan dan tanggung jawab dari Korkap masing-masing. Nah, gitu ya. Berarti nanti kalau misalkan ada kegiatan yang memerlukan undangan gitu ya,
Jadi itu KOP, surat dan sebagainya itu jadi tanggung jawab Porkap masing-masing. Jadi nanti Jabar kalau misalkan ada suratnya, oh iya ada, siapa yang berhak mengeluarkan Porkap. Nah, gitu ya. Kemarin alhamdulillah sudah dijawab sih dari ini yang lain ya. Ini memang juga sudah dipertanyakan. Gitu, itu yang kedua. Yang pertama tentang SKS 20 SKS. Nah, itu juga masih menjadi dilema. Meskipun gitu ya secara universitas semuanya sudah menerima tentang program ini karena apa namanya? Kemarin yang diundangkan via universitas ya se-Indonesia itu oleh Ibu Risma. Nah, cuman di pelaksanaannya memang ada beberapa dekan atau kaprodi yang belum memahami gitu ya, belum memahami. Nah, saran dari teman-teman kemarin yang ada kampus yang belum apa namanya menerima itu, jadi kegiatan ini berjalan saja dan insya Allah nanti itu akan menjadi urusan kaprodi masing-masing, gitu ya. Jadi mungkin kan dulu kan sudah ini ya, kalau Jabar sendiri sudah sebelum mendaftar itu sudah diskusi kan dengan kaprodi, mungkin ya. Dengan Ya, saya juga udah ngobrol dengan SKS. Cuman padahal saya tuh udah tahu, Pak, ini program dari Kampus Merdeka lah, Pak. Ada data di Kampus Merdekanya, ada data di Kemensosnya gitu. Bahwasanya ini udah kerjasama gitu. Nah, prodi saya tuh percaya kalau Kampus Merdeka tuh, Bu, cuman perihal 20 SKS itu loh. Saya udah jelasin. Sudah ada aturannya ya. Dan Kampus Merdeka kan biasanya kan 20 SKS memang dikonversi. Itu jadi harus dipahamkan ke pihak kampus. Makanya, Bu, malah jawabnya ya ada beberapa lah gitu yang ngomong, kamu tuh jangan ya semangat boleh tapi jangan terlalu semangat, dibilangnya gitu. Nah, itu yang salah itu. Yang disemangati mah beliau yang berbicara itu. Jabar punya itu kan di linknya yang mana ya, yang ketika ini Pak Nadiem berbicara bahwa itu apa namanya 20 itu tuh sudah menjadi hak dari mahasiswa. Itu ada nggak itunya waktu di pembekalan mana itu ya? Dan insya Allah itu sudah jadi ini sih apa namanya dari tanggung jawab Kaprodi sebenarnya. Kaprodi yang harus proaktif gitu ya. Dan insya Allah nanti mungkin apa namanya akan ada apa ya sejenis persuasif dari pusat mungkin tentang kebijakan 20 SKS itu. Cuman tadi kan kalau saya melihat tadi ya ada kelonggaran dari program studi ya. Kalau misalkan disuruh apa namanya apa tadi remedi susulan saja, sementara ikutin saja ya. Ini kan kalau kita memahami itu kan seperti KKN ya kan, seperti KKN, program KKN sebenarnya, dan memang tidak harus linier dengan apa namanya dengan mata kuliah yang ada di prodi. Kata Pak Nadiem juga begitu. Kalau ada linier ya percuma, ngapain, berarti nggak ada skill yang lain begitu. Jadi itu yang apa namanya harus dipahami sebenarnya oleh Kaprodi. Tapi insya Allah kalau misalkan kebijakan kampus sudah cari amannya aja, begitu kan? Ya ini hasilnya pasti akan ada titik temu. Gitu ya, Jabar ya. Siap-siap, Bu. Makasih, Bu. Dari saya, Bu, mohon izin untuk menambahkan, boleh? Siap, boleh. Surat menyurat tadi, saya dapat omongan juga atau apa namanya, iya ada omongan atau bahasanya apa ya, inilah aturan ya, terkait aturan nih. Korkab itu yang tadi disampaikan oleh Ibu itu surat menyurat itu Korkab ya, tadi bertanggung jawab terkait surat menyurat. Cuman Korkab bilang itu Bu, karena kita memang beda apa namanya itu, beda tupoksi juga gitu Kak. Meskipun kita dalam satu naungan di Kemensos, tapi tupoksinya juga berbeda terkait kalau memang dia akan mengeluarkan. Sementara. Lagi terputus suaranya. Halo.
Ya. Bentar, Untuk sedang terputus-putus suaranya. iya, ini jelas nggak Bu? Ya, lanjut. Untuk surat menyurat itu kata Korkab itu karena memang kita beda tupoksi katanya, dia tidak bisa secara apa namanya serta tertulis gitu. Cuman hanya kalau bersifat koordinasi dia bisa mengawal kita untuk mengagendakan seperti hal-halnya agenda pertemuan dan lain sebagainya gitu. Cuman ketika misalkan membuat surat, kop surat dan lain sebagainya kan mereka juga agak-agak pertimbangkan juga sih karena memang saya rasa perlu adanya instruksi dari pusat Bu untuk mempertegas kembali terkait masalah ini Bu, poin ini surat menyurat. Sama halnya dengan terkait tadi yang disampaikan oleh Kang Jabar itu perlu juga dan sangat perlu juga untuk mempertegas terkait poin 20 SKS tersebut agar semuanya itu ya mohon disikapi gitu Bu, mohon disampaikan ke PIC mentor untuk dipertegas kembali agar kita kesannya itu tidak seperti bola pingpong Bu, tembak sana terbang sana, jadi saya bingung juga ini gitu. Seperti yang tadi disampaikan Kang Jabar juga kan terjadi gitu. Ada beberapa kecamatan yang memang atau Pak Camat atau kawan-kawan yang memang sifatnya itu prosedural sekali gitu. Minta inilah, minta bukti dan lain sebagainya gitu agar validasi agenda itu legal. Jadi kemungkinan itu yang pertama Bu untuk mempertegas aturan gitu. Mohon karena kami juga ya tidak sekonyong-konyong masuk ke ranah instansi tanpa adanya kelegalan dari identitas kami gitu. Terus yang kedua ini terkait masalah tadi ya yang DTKS itu benar apa yang disampaikan oleh Ibu Mentor itu kawan-kawan. Karena kemungkinan DTKS juga kita belum mendapatkan, maka untuk pelaporan setiap harinya kan kita perlu itu adanya kegiatan offline ataupun online. Makanya untuk memperdekat atau memperluas informasi terkait permasalahan apa saja nih yang ada di wilayah kabupaten dan kecamatan-kecamatan mana apa sih yang menjadi prioritas yang akan nanti kita observasi terkait tadi program atau base program yang akan kita luncurkan di 2 bulan terakhir ini. Dan itu juga kenapa saya agendakan biar lebih intens, biar lebih mengetahui titik-titik ataupun sampai desa mana saja sih yang menjadi prioritas terkait adanya masalah-masalah apa saja seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngobrol diskusi ya tidak adanya komponen yang lain ataupun tidak lebih mendekatkan ke permasalahan maka ya diskusi ngambang seperti itu. Makanya saya membuat progres seperti agenda pertemuan dengan Pak Camat dan Korcam sampai benar-benar kita mempunyai data yang memang itu menjadi acuan gitu. Juga dari koordinator kabupaten juga sama, artinya dari Dinsos pun dari Dinsos itu kan menyampaikan ada 5 kecamatan itu, makanya kita juga perlu verifikasi data itu benar tidak gitu sesuai apa yang ada di DTKS yang dikirimkan oleh Pusdatin. Karena untuk mengetahui benar atau tidaknya 5 kecamatan tersebut itu ada 5 desa yang memang itu di bawah garis kemiskinan, maka saya rasa perlu adanya jarak lebih intens lagi ke wilayah stakeholder di bawah. Jadi tidak jadi persoalan kegiatan yang memang harus kita isi itu seperti itu. Dan juga tidak jadi persoalan untuk membuang tenaga dan waktu karena kita kan sudah dibayar. Apalagi kawan-kawan yang ya ada beberapa orang yang cair. Jadi itu nggak usah jadi masalah ongkos selangka atau priben. Yang jadi persoalan yang belum cair ini. Jadi agak repotan juga seperti Kang Jabar mungkin hari ini dompetnya udah tipis. Sama. Jadi
kita sama-sama saja biar nanti progres ini berjalan setiap harinya ada pelaporan, juga kita sambil memikirkan best progress yang akan kita gagas selama 2 bulan ke depan. Itu maksud saya, kawan-kawan. Oke, dari saya terima kasih. Iya, betul ya. Bu, Bagus izin sekali menanggapi. memang. Tadi daripada nanti, ya. Mohon izin Ibu yang menanggapi 20 SKS itu. Siap. Ya, Abang. Jadi Abdul. teman-teman, saya juga kemarin sebelum melaksanakan ke lapangan situ sudah berkoordinasi dengan pihak kampus terkait 20 SKS itu, dan ternyata saya kan berkoordinasi dengan dekan fakultas saya, dekan fakultas adab. Di situ kami dijelaskan kebetulan dari fakultas kami ada 2 orang yang diterima di pejuang muda ini, dan ternyata di situ permasalahannya bukan tentang koordinasi dari pusat, ternyata dari pihak kampus tersendiri gitu, Bu. Jadi sebenarnya dari pihak atas sudah memberitahukan ke pihak kampus sebenarnya, cuman karena birokrasi terkait gitu, Bu, terkait dengan rektornya belum menyetujui, kemudian dekan pihak terkait juga belum menyetujui. Jadi konversi ke 20 SKS ini agak terhambat gitu, Bu. Permasalahannya sebenarnya di situ sih kalau di kampus saya sendiri di UIN. Jadi bukan masalah tidak tahu, tapi seputar birokrasi itu loh, Bu, yang jadi persoalan. Jadi agak terhambat gitu. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Abdul. Kalau secara universitas itu insya Allah sudah tahu ya, karena memang kemarin itu sebelum diluncurkan program ini kan Bu Risma sudah memanggil beberapa kampus begitu ya, dan artinya tidak walaupun tidak semua kampus diundang, artinya kan setelah rapat keputusan dan sebagainya itu kan kampus-kampus itu kan pasti diberitahu begitu ya. Dan memang itu yang terjadi permasalahan itu sebenarnya di intern kampus itu sendiri. Ada yang universitasnya membolehkan. Jadi dari rektorat itu mendukung. Nah, ada kekeh yang dari ini justru yang dari fakultas atau dari prodi karena kurangnya pemahaman, nah gitu ya. Jadi yang mempersulit. Nah, itu memang komplikasi sih ya dari antara satu kampus dan yang lainnya itu tidak sama. Nah, kemarin itu kita juga sudah mendesak bagaimana ini mahasiswa juga harus diperjuangkan ini yang 20 SKS itu seperti apa. Nah, salah satu jawaban yang tadi saya sampaikan bahwa itu nanti akan menjadi urusan kaprodi begitu ya. Itu kemarin yang menyampaikan adalah kaprodi dari Unpad, itu salah satu dari mentor. Mungkin karena beliau mentor jadi paham begitu ya. Cuman mudah-mudahan saja ketika dari pihak kampus atau dosen-dosen itu nanti akan menyuarakan hal yang sama ke kampus masing-masing, insya Allah nanti akan dibantu juga begitu ya untuk memperjuangkan bagaimana 20 SKS ini nanti bisa diberikan oleh kampus dengan tidak misalnya kerja double harus kuliah begitu. Nah, kemarin juga ada yang menyampaikan nanti overload. Artinya kalau kita misalkan harus mengambil 20 SKS, sekarang ditambah lagi kerja di 20 SKS yang seperti apa. Nah, itu mudah-mudahan saja sudah tersampaikan di pusat dan mungkin sedang digodok begitu ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang nanti untuk melakukan langkah-langkah persuasif yang diperlukan begitu. Nah, insya Allah nanti kita kan masih 2 sampai 3 bulan, mudah-mudahan nanti ada pencerahan. Dan sekarang untuk hal yang seperti itu nggak usah digusarkan dulu yang diri. Insya Allah itu juga dipikirkan ya, kita tidak lepas tangan begitu. Karena memang masih banyak kendala di lapangan, terutama dari ini kampus-kampus yang belum begitu memahami, mohon maaf nih ya, belum begitu memahami tentang program
program ini. Begitu ya. Jadi mohon teman-teman tidak usah terlalu difikirkan karena itu sudah menjadi tanggung jawab dari Kemensos ya. Kemudian Kemendikbud karena ini kan bukan kerja abal-abal. Ini kan pasti diperhitungkan dan dipertimbangkan nanti langkah kedepannya seperti apa. Nah, gitu. Kemudian tadi dari Nurholis tentang surat menyurat. Ya, mungkin nanti akan saya ini ya lempar ulang pertanyaan ini ya terkait dari Korkap yang mungkin tidak bisa, mungkin kalau untuk mengawal it's okay, tapi kalau untuk surat menyurat karena beda divisi agak sedikit mengalami kesulitan untuk mengeluarkan surat dan surat menyurat itu nanti akan saya sampaikan lagi karena kemarin itu sudah saya sampaikan permasalahan ini ya tentang surat menyurat itu karena kemarin ada pertanyaan itu kan. Nah, jawabannya sementara kemarin dijawab itu kewenangan dan tugas dari Korkap untuk mengeluarkan surat menyurat. Terutama Korkap kan pasti sudah ditunjuk lah ya, sudah ditunjuk oleh pusat. Mereka juga bukan orang yang tidak tahu begitu. Begitu Nurholis nanti, tapi akan saya sampaikan juga nanti seperti apa, seharusnya seperti apa dan harus kemana ketika meminta surat dinas begitu ya untuk ke instansi-instansi pemerintah. Begitu rekan-rekan. Nah, tadi mengulas kembali yang tadi ya disampaikan oleh Nurholis terkait dengan kenapa kok ada program bertemuan dengan kecamatan gitu, mungkin bagus juga untuk pengerucutan permasalahan yang muncul ya. Memang kita harus kerja cerdas begitu, karena kita tidak akan mungkin turun langsung ke lapangan dalam waktu yang sedemikian singkat gitu ya. Nah, itu bagusnya juga memang kita harus mendekati orang-orang terkait begitu sehingga kita nanti akan mendapatkan sebuah konsep gitu ya, pandangan secara umum apa yang terjadi di lapangan. Kemudian setelah mendapatkan gambaran itu ya kita itu tadi harus verifikasi ke lapangan itu justru jauh lebih mudah ketimbang kita menggali secara langsung ya, turun terjun secara langsung itu akan susah begitu ya. Jadi untuk sementara walaupun belum ada kegiatan pengisian verbal DTS, ya ada kerja gitu ya, ada progres kerja gitu. Ya betul Bu, seperti itu maksud saya. Terima kasih Bu. Dan satu lagi Iya, Bu, iya. untuk kalau Bu jelas ke suaranya? Iya jelas. Nah, maksudnya mohon untuk disamaratakan juga Bu terkait masalah. Iya jelas silakan dilanjutkan. Mohon untuk dipertegas lagi Tapi Bu. sekarang Hilang lah suaranya ya. Halo. Iya ya hilang ya. Iya silakan. Silakan sudah muncul lagi. Halo. Aduh, baterainya udah tipis, Bu. Tinggal 5%, Bu. Ya, pantas saja nggak kuat. Baterai apa tuh? Suku. Oh gitu. Gimana? Baterainya kayaknya nggak pakai kuat. alkalin atau pakai alkalin Iya. Tapi suaranya jelas. jelas. Pakai ABC alkalin. Iya. Saya tadi di lapangan. Ya jelas silakan dilanjutkan. Untuk dipertegas lagi Bu terkait masalah itu Bu uang saku Bu ya sama transportasi karena di sini banyak yang belum merata sih Bu. Jadi mungkin informasi yang memang dari PIC barangkali PIC mentor lebih tahu dan lebih internal lagi informasinya gitu. Karena ya, informasi terakhir itu hari ini sih Bu, atau mungkin ya per tanggal 1 kita tidak tahu hari apa. Kemungkinan itu ada yang turunnya itu tidak sama Bu gitu. Mohon untuk dijelaskan barangkali dari PIC mentor tahu gitu
penjelasan-penjelasan dari gurunya tidak merata itu seperti apa dan kenapa gitu. Seperti itu, Bu. Iya, iya. Terus terang kalau masalah keuangan itu dari awal ya itu jadi pembahasan yang sangat panas gitu ya. Apalagi yang pejuang muda yang sudah terjun ke lapangan sebelum ini ya, sebelum dibayar mereka harus bayar tiket dulu, harus bayar penginapan, belum dirimbel dan sebagainya begitu ya. Yang saya simak sih dari jawaban dari PI Mentor itu bahwa untuk pentransfer ya, transferan dana itu kan dilakukan secara manual, belum by mesin atau seperti apa begitu ya. Jadi ini kendalanya memang kendala di gitu ya. Jadi kendala di waktu yang terbatas begitu. Jadi menunggu antrian. Cuman itu saja namanya mahasiswa yang belum melakukan pendataan secara benar nah gitu. Nah itu kita sedang menunggu juga, dari kita juga mentor itu juga ya, tapi kita mah nggak memikirkan itu ya karena kita memang belum terjun ke lapangan, artinya kita masih memperjuangkan untuk ini hak-hak. Terus setiap hari itu ada pembahasan bagaimana mentor bagaimana PM yang belum mendapatkan transferan sementara mereka uang sakunya sudah menipis, itu selalu kita ingatkan sih mereka. Seperti itu, Nur. Jadi kalau untuk secara detail terus terang saya sebagai mentor tidak tahu ya, cuman kalau ada keluhan-keluhan gitu saya berusaha menyampaikan, kemudian ketika ada jawaban ya seperti itu yang saya sampaikan apa yang diinformasikan. Oke, siap Bu, terima kasih Bu informasinya. Oke, sama-sama. Gimana, masih ada hal-hal yang yang perlu dibicarakan atau sudah cukup? Ibu izin bertanya. Silahkan. Kalau untuk pembuatan proposal itu kita tuh fokusnya berarti ke Kabupaten Indramayunya kah, atau hanya fokus misalkan di satu desa tertentu gitu, atau misalkan di satu kecamatan tertentu aja kayak gitu. Pokok masalahnya tuh Bu, atau yang keseluruhan di Indramayu gitu Bu. Baik. Informasi terakhir tadi untuk proposal akan dilakukan webinar pembuatan proposal ya. Insya Allah nanti akan dilaksanakan kalau berdasarkan jadwalnya itu nanti di tanggal 4 November. Oktobernya 4 November. Nah, ditunggu saja informasinya. Kalau untuk pemberi materi belum tahu nanti dari Kemensos atau dari mana belum tahu. Cuma nanti kita bisa kupas tuntas di sana ya. Kalau untuk itu nanti alhamdulillah nanti ada ya, ada sesinya. Jadi nanti disimpan dulu gitu ya. Cuman jawaban sementara saya mungkin itu adalah memang berada di proposal yang kita buat itu tentunya di Indramayu begitu ya. Cuma nanti bisa kita menentukan satu titik daerah yang akan kita kawal seperti itu ya. Karena untuk misalkan kita berpatokan pada budget sebanyak 50 juta itu, kalau misalkan untuk pembuatan perbaikan fasilitas umum itu barangkali cuma dapat WC berapa gitu ya. Kemudian atau kalau jalan raya juga cuma berapa meter, nah begitu itu mungkin akan terfokus pada satu titik saja sih, tapi nggak tahu juga nanti seperti apa, kita tunggu saja nanti webinar pembuatan proposal, gitu ya Teh Nadia. Oke, baik Ibu, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Gimana, masih ada yang lain kah? Saya rasa cukup Bu ya. Sementara cukup dulu ya, baik. Aja dulu barangkali. Jadi nanti besok itu kan tanggal per 1 November mulai kerja ya? Iya Bu.
Semangat. Baik Ibu, semangat selalu. Iya, siap. Jadi kalau pejuang muda yang semangat mah, saya selalu mengikuti untuk lebih semangat. Iya Bu. Baik, Nurholis, kalau misalkan sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, silakan ini dulu ya, diakhiri. Oke, di foto di screen Mbak Nadia atau Mbak Ellen lah. Sudah di screenshot Mas tadi Oke. tuh. Oke, sudah ya. Baik, kawan-kawan yang saya banggakan, Ibu Mentor yang saya hormati, saya rasa agenda hari ini kita cukupkan sekian karena waktunya sudah sore, dan saya ucapkan juga dengan Ibu Mentor terima kasih atas paparan penjelasan dan informasinya. Saya selaku koordinator PM Muhammad Indramayu mohon undur diri dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Jaga Bu. kesehatan ya. Sehat selalu Ibu. Selalu, Tante Ibu. Dina, salam dari mentor. Insya Allah nanti suatu saat kita ketemu ke sana, gitu ya. Iya siap Ibu. Amin. Baik.